Semua itu saya awali pasti dari mimpi gitu, tapi mimpinya pada saat kita melek, Pak, bukan mimpi pada saat tidur. Tidur ya? Konsisten itu karena tujuan, Pak. Kamu atau istri kamu? Saya bilang, Kak, demi Allah, saya harus duluan. Beberapa orang menghabiskan akhir pekannya dengan tetap rebahan dan melanjutkan tidur. Tapi beberapa orang yang lain juga sibuk membereskan rumah. Ada juga beberapa orang yang berkumpul dengan keluarga khususnya di akhir pekan. Tapi ada juga nih orang-orang yang konsisten untuk berolahraga di akhir pekan. Mungkin kalau di hari kerja mereka begitu kesulitan untuk mencari waktu yang tepat untuk berolahraga. Banyak orang lebih sehat dengan berolahraga, nambah teman dengan olahraga, mengurangi stres juga dengan olahraga. Banyak orang sukses juga karena olahraga. Dan jangan-jangan inilah kunci sukses tokoh inspirasi kita pada pagi hari ini. Katanya tokoh kita pada hari ini orang yang sangat senang berolahraga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Suharyanto, Direktur Plan sekaligus salah satu pendiri PT Harmoni Panca Utama. Dan kita akan ngobrol lebih lanjut dan lebih detail dengan tokoh inspirasi kita kali ini, tentunya dalam Ngobrol Inspirasi bareng HLC. Dan katanya beliau suka olahraga di sekitaran sini. Kita temui yuk. Oke, selamat pagi Pak Suhar. Pagi. Wah, luar biasa nih. Saya kalau lihat Pak Suhar tuh selalu ada semangat, segar dan segala macam. Ini kalau akhir pekan biasanya Pak Suhar mau olahraga, Pak? Ya, dari setiap hari Sabtu kalau nggak ada agenda lain, saya selalu goes sama-sama rekan-rekan goes di Gadu Jemaah. Jadi kebetulan Sabtu ini saya nggak ngajak. Nah, saya satu minggu itu boleh katakan hanya 2 hari yang tidak melakukan olahraga. Hanya Senin sama Kamis. Jadi selebihnya itu saya olahraga. Selasa, Rabu, Jumat saya olahraga di rumah. Pak, ada kaitan nggak sih olahraga dengan perjalanan karir Pak Suhar sampai sejauh ini? Insya Allah ada, ya tentu Pak. Banyak kaitannya. Tapi kalau bicara kaitannya dengan kaitan panjang nih, di jalan nggak nyaman rasanya ya. Mungkin asik kalau kita ngobrol di rumah. Oke, teman-teman sekalian yuk sekarang kita ikutin Pak Suhar sampai ke rumah ya. Dan kita akan ngobrol lagi. Tetap di HLC Ngobrol Inspirasi. Sip. Terima kasih Pak sudah menerima kami dan teman-teman di sini. Biar kita 30 menit lebih dekat dengan Pak Suhar. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah berkenan datang ke rumah saya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa kenal lebih dekat dengan saya pagi ini. Kalau sebenarnya kenal ya Pak ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Suhar? Semua orang udah pada kenal, tapi lebih dekatnya baru sekarang. Saya yakin banyak hal yang teman-teman Sobat Inspirasi HLC pengen dengar nih lebih banyak tentang perjalanan karir sampai jatuh bangun dalam meniti karir sampai Bapak menjadi sosok yang sehebat ini. Tokoh inspirasi yang insya Allah akan memberikan banyak manfaat dan banyak ibroh buat teman-teman yang lain. Boleh cerita nggak Pak, gimana Pak Suhar bisa sampai di titik ini? Yang pertama-tama saya bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak banyak orang yang dilimpahkan keberuntungan seperti saya. Saya pendidikan S3, SD, SMP, STM. Tapi pada satu waktu dan pada saat ini sampai pada titik yang seperti yang sekarang ini diamanai untuk mengelola
Plan Division dan Material Management di PT HPU. Yang kedua tidak lepas daripada doa kedua orang tua saya, ibu bapak saya, istri saya, ya, anak-anak saya, saudara-saudara saya. Ya. Perjalanan karir saya memang unik, Pak. Ya, saya memulai dari sebagai karyawan pabrik, ya, karyawan pabrik karung plastik di Cakung pada tahun 1981. Kemudian di situ saya tidak puas karena masa iya saya lulusan STM hanya kerja seperti ini gitu ya, artinya kerja harian yang tidak pasti masa depannya. Jabatannya mentereng waktu itu, kalau orang bilang extruder, apa itu extruder gitu ya. Extruder itu kerjaannya hanya narik benang plastik diikatkan di palet gitu ya. Nanti kalau putus disambung lagi, putus sambung lagi. Itu aja kerjaannya hari-hari. Masuk malam dari sore sampai pagi, begitulah kerjaan saya. Suatu ketika saya kepengen mencoba mencari yang lain. Kemudian kalau masuk malam, pagi setelah tidur, kira-kira jam 10 saya bangun, kemudian saya nenteng map keliling. Tidak seperti sekarang, zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu dalam waktu yang bersamaan kita bisa mengirimkan CV ke puluhan. Kalau dulu itu sehari paling kita bisa satu ya, masukkan ke lamaran ke satu perusahaan. Kadang kita belum masuk, tulisannya tidak ada lowongan, gitu kan. Ya kan? Banyak fotokopi dong. Fotokopi ya kan. Jadi terus naik angkot ya kan, naik metro mini, jalan kaki, itu hal yang kita lakukan pada tahun 1981. Kemudian kita pernah juga ngelamar ke Yamaha, ke Suzuki gitu kan ya. Kemudian ada teman di Cakung, kebetulan saya waktu ke Jakarta itu numpang ya, ikut om saya Rantau dari Semarang, karena di Semarang itu pun saya disekolahkan juga. Saya jadi itu SD itu hanya di Solo ya. Setelah itu SMP di Salatiga, itu pun juga disekolahkan oleh orang ya kan, tapi juga biaya tetap dari orang tua. Kemudian STM-nya saya disekolahkan sama om saya yang waktu itu TNI. Begitu selesai itu saya mencoba ke Jakarta. Kemudian yaitu tadi mulai dari kita kerja harian tinggal di om. Nah, kemudian kita ngelamar ke sana kemari, kemudian dikasih tahu ada salah satu teman yang kerja di Traktor Nusantara, coba ngelamar di United Tractors katanya kan gitu, di Keramat Raya waktu itu, di Wisma Surya. Belum area Cakung seperti sekarang. Belum, tapi waktu itu bangunan di UT sudah ada, tapi bangunan yang lama, bukan yang baru sekarang itu. Tapi kantor pusatnya masih di Wisma Surya, Wisma Surya di Keramat Raya. Dah saya ngelamar ke sana, kemudian tes, alhamdulillah lulus, diterima sebagai helper. Oke. Nah, jadi saya memulai karier di alat berat itu sebagai helper. Helper 6 bulan. Kemudian saya di training BMC, Basic Mechanic Course, selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, kemudian saya boleh dikatakan setelah lulus itu dapat jabatan namanya pramekanik. Masih ada pranya ya, pramekanik, belum mekanik, yeah. pramekanik. Kemudian saya di mutasi tahun 83. Itu saya dimutasi ke Padang, pertama cabang Padang. Tahun 83 ya? Jadi seketek Ambo. Jadi ketemu ibu di Padang. Saya ketemu ibu itu di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya. Jadi setelah di 1 tahun di Padang, dimutasi ke Pekanbaru.
Nah, di Pekanbaru itu saya 4 tahun, 4 tahun, kemudian salah satunya ketemu sama istri saya itu, Masya ya. Allah. Nah, Udah jadi mekanik ya Pak ya pastinya? saya udah mekanik, baru mekanik 2, Oke. mekanik 2. Jadi dari pramekanik itu mekanik 2. Nah, kemudian dari Pekanbaru saya dimutasi ke ke Palembang. Di Palembang sampai saya bisa lulus ke M1. Jadi dari pramekanik jadi helper, pramekanik, mekanik 2, kemudian mekanik 1. Nah, pada saat mekanik 1 itulah saya eh, bertemu atau berdiskusi, kalau istilah di sini sekarang itu konseling atau coaching, ya, coaching. Jadi Bapak ketemu mentor yang tepat nih ya? Saya langsung ketemu sama SDH saya, Service Department Head saya, namanya Pak Bahari. Itu saya tanya kekuatan dan kelemahan saya, kemudian saya akan diarahkan kemana. Karena di M1 ini kalau kita itu kita HPU itu G5. Oh, udah jadi. G5 itu mau ke profesional atau ke manajerial. Kalau ada spesialis ya. Kalau G5 itu larinya ke profesional sebagai teknisi, kalau foreman itu ke manajerial. Nah, kalau waktu itu saya juga begitu. Akhirnya saya diarahkan ke manajerial. Ya, istilahnya kalau dulu itu saya dikasih jabatan KS3, Kepala Site Service Station. Wah. Oh, bahasanya sih keren ya Pak ya. Ngapain tuh Pak biasanya? Itu saya mengelola servis di satu perwakilan, gitu kan, bantuin jualan spare part sama backup service. Jadi KS3. Nah, dari Pekanbaru ke Palembang berarti udah nikah Pak saat itu? Belum. Oh, masih belum? Belum. Dan itu saya baru pacaran sama istri saya 6 bulan. Oh iya. Nggak pernah pacaran secara intens, gitu ya. Ya karena saya kebetulan waktu di Pekanbaru itu dikontrak oleh PT Alam Semesta untuk kontrak maintenance dengan PTP, dan istri saya waktu itu kerja di PT Alam Semesta itu, sehingga saya sering ketemu gitu loh, kalau pas mau ke job set ketemu, pulang dari job set ketemu. Nah, dari situ pacaran. Jadi mitranya ya. Mitranya. Akhirnya bermitra di kehidupan. Bermitra. Terus saya mutasi ke Palembang. Jadi kita betul-betul kalau ngeindan pacarannya sebenarnya boleh katakan mungkin sebulan kali ya. Tapi bisa melangkah ke jenjang lebih serius ya Pak. Ini ngomongin dari karir langsung ke pribadi. Tapi kita bahas dulu Pak. Setelah Bapak akhirnya Bapak pribadi sebenarnya memang pengen masuk ke ranah manajerial saat itu Pak, atau diarahkan saja sama mentornya? Pada saat itu memang saya punya feeling, tapi juga orang yang bisa menilai kita kan. Dan menurut saya pemimpin kita atau pimpinan kita itu lebih tahu kalau anak ini atau orang ini sebenarnya punya potensi kemana, gitu kan. Sehingga saya mengalir dan saya mencoba mengikuti arahan daripada pimpinan saya. Saya diarahkan ke sana, kemudian saya dikasih jabatan KS3 itu tadi, dan pada akhirnya setelah itu saya dipromosi. Berarti ini membuka jalan. Jadi ada waktu di Palembang itu saya ada ke Tanjung Enim, ada ke Bengkulu gitu. Setelah dari perwakilan Bengkulu saya dimutasi, dipromosi ke Medan sebagai supervisor. Ini masih area Sumatera ya Pak? Masih area Sumatera. Jadi saya selama 13 tahun itu ada di Sumatera. 13 tahun itu saya ada di Sumatera. Cukup akrab lah ya Pak ya dengan kulinernya. Sampai dengan Aceh. Ya, Lok Sumawe, Jambi, ya kan, Lampung, saya cukup familiar. Karena 13 tahun muter di Sumatera aja itu. Setelah di Medan 1 tahun sebagai supervisor, dipromosi lagi ke manajer. Belum, SDH, Service Department Head. Karena dari supervisor kan, dari supervisor ke Service Department Head di cabang Tarakan. Langsung jauh ya Pak? Langsung jauh, loncat ke Kalimantan. Di sana 1,5 tahun. Kemudian saya dipromosi lagi, dikasih tantangan lagi
ke Freeport Wah. sebagai project manager. Itu ya tahu sendiri lah privat ya seperti apa kan ya. Itu kita itu jarang lihat yang namanya matahari, dinginnya luar biasa tahun segitu kan gitu kan. Saya itu apa namanya di sana itu waktu itu kalau nggak salah ingat saya adalah project manager yang ke-6. Karena yang sebelum-sebelumnya itu ada yang hands up lah. Hands up itu ya. karena apa? Mungkin karena kondisi, karena macam-macam menurut gitu. cerita dan itu. Karena saya waktu itu saya terus kemudian kenapa apa namanya saya coba menggali kenapa apa namanya kok bisa nggak bisa begitu lama bertahan di sana kan gitu kan. Saya kemudian pada saat naik bis itu jadi kalau ke Grisberg itu harus naik tram itu Pak. Naik tram yang 800 meter itu ya. Tempat wisata ya, Pak? Tempat wisata itu hari-hari. Makanya kalau bicara mengenai naik ke gunung saya itu ribuan kali naik gunung yang tertinggi, iya kan? Tekanan yang makin ke atas makin ini Pak. Sedikit tipis apa namanya kan oksigennya kan, oksigennya tipis, kemudian dingin hari-hari pasti gerimis hujan itu kan. Gitu. Udah berkeluarga saat itu Pak? Udah, jadi setiap kemana saja istri saya itu saya bawa, anak-anak saya bawa, ikut. Jadi kemana-mana selalu saya bawa. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah. Dan pada saat setiap kali saya mutasi pasti saya duluan, istri saya yang kemas-kemas, kemudian sampai nanti bongkar lagi. Saya yang pokoknya saya tahunya kerja. Jadinya Pak Suhar ini karir man atau family man nih Pak sebenarnya? Saya lebih kepada karier untuk family. Saya bilang kan, ya saya bukan berarti tidak cinta sama, karena cintanya saya dengan keluarga, maka saya harus ngejar karier untuk keluarga. Bukan berarti saya cinta kemudian saya tiap hari saya peluk, kemudian setiap hari saya di rumah. Ya kan? Saya tahu, saya sadar bahwa pendidikan saya tidak mumpuni. Bagaimana saya ngejar karier untuk keluarga. Apapun saya lakukan. Bangun pagi jam 4 harus naik tram, pulang jam 7. Kita nggak pernah dulu itu ada namanya TVR itu kalau nggak salah Dunia Dalam Berita kan jam 9. Di Irian jam berapa Pak? Jam 11 ya. Nggak pernah kita bisa lihat namanya Dunia Dalam Berita. Karena apa? Yang tadi saya cerita. Kuncinya apa? Orang bisa bertahan kerja di Freeport lama. Waktu itu saya ketemu sama seorang bapak-bapak yang pada saat itu katanya dia udah bekerja di situ sejak tahun 72. Padahal saya waktu itu masuk ke sana tahun 97. Ada 3 hal Pak kalau mau bertahan. 1, tidur cukup. Ya kan? Istilahnya istirahat cukup. Kemudian banyakin minum, pakai lapisan yang tebal. Jangan malu-malu. Kadang-kadang orang kan sok gagah gitu ya. Oh, dengan dia cuma pakai jaket 1. Saya rangkep 7 Pak. Celana rangkep 3. Kaos kaki rangkep 2. Jadi kalau jalan tuh kayak robot sudah. Minum share karena di tempat dingin kita kan sulit untuk minum kan. Tapi apa? Akhirnya orang bisa pecah. Istirahat itu harus dipastikan. Makanya saya nggak pernah bisa lihat Dunia Dalam Berita. Makan itu pagi itu jam 5 kita bawa, kemudian makan nanti siang itu dipanasi di apa namanya kayak oven, microwave oven gitu. Microwave bagus lah. Itu kayak ovennya ditambang nggak tahu sendiri kan. Kita punya box besi gitu, besi gitu, kemudian dikasih pemanas, masukkan situ pakai aluminium foil itu kan. Hari-hari 3,5 tahun Pak. Makannya seperti itu, makan siang 3,5 tahun. Itu di sana saya 3,5 tahun. Kemudian saya ditarik ke Pekanbaru lagi di untuk membantu support di Caltech sebagai customer support di Caltech. Nah, setelah di Caltech baru saya
Karena kita dulu saya sering pernah baca dan dengar orang-orang the beginning life 40 katanya kan gitu ya. Alhamdulillah kok ya semua dia kata itu kan saya dilimpahkan keberuntungan tadi itu. Nggak disangka, nggak dinyana. Kemudian setelah pulang dapat hadiah dari Jepang, saya ditelepon oleh Pak Johan Lensa, salah satu ya bukan salah satu, memang ownernya, satu-satunya ownernya PT Bukit Makmur itu Buma ya, untuk bergabung kan gitu. Nah, alhamdulillah dengan singkat cerita saya bergabung sama Buma. Di Buma kira-kira 8-9 tahunan ya. Waktu masuk kita sebagai, karena saya di apa namanya UT sudah posisinya manajer, kemudian di hire oleh Pak Johan Lensa sebagai deputi GM. Nah, untuk di plan mengelola alat beratnya. Nah, kemudian pada saat Buma diambil alih oleh Doit, saya posisinya sebagai GM. Nah, dan kira-kira 1 tahun lebih sedikit kami itu karena 5 orang, saya, Pak Haris, Pak Hadi, Pak Anang, Pak Rohman, mencoba membuat bendera sendiri yang namanya adalah Pancasejahtera Mandiri. Itulah cikal bakal HPU. Cikal bakalnya HPU dari Pancasejahtera Mandiri gitu. Nah, kemudian nah itu ceritanya juga panjang kalau kita bicara. Dan akhirnya berani memutuskan gitu ya Pak ya. Iya. Kita ya berkarir sebagai karyawan segala macam. Nah, sekarang mau nggak mau kita bakal jadi owner nih gitu. Itu hal apa yang terbesar yang menjadi motivasi Pak Suhar akhirnya, yes, saya akan lakukan ini? Merinding kalau saya bicara itu. Karena apa? Salah satunya kita sebagai laki-laki, Pak. Tadi ya, kita ini kan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Bertanggung jawab pada keluarga, bertanggung jawab kepada orang tua, juga bertanggung jawab pada saudara. Betul nggak? Kalau kita bicara dengan keluarga, kita harus menyiapkan atau menyediakan atau memfasilitasi sandang, papan, iya kan? Sandang, pangan, papan, pendidikan, liburan, iya kan? Kendaraan, kebahagiaan, semua an tadi itu perlu duit, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Perlu uang. Tapi bukan satu-satunya. Tapi kita butuh uang. Kalau kita butuh uang, dari mana kita berkarir atau kita bekerja? Pasti kita ngejar karir. Di end-nya apa sih, Pak? Pasti kita ingin mendapatkan gaji lebih kan? Kalau kita stay di satu tempat, tidak pernah naik jabatan, apa iya? Iya, pasti naik. Tapi naiknya seberapa? Berbeda halnya kalau kita terus ada kenaikan jabatan atau karir kita itu naik, pasti otomatis kita bisa mendapatkan apa? Uang yang lebih. Uang yang lebih itu untuk apa? Untuk anak-anak tadi itu. Anak terus terang, Pak, saya pada saat itu masih sebagai mekanik, saya itu sudah mempunyai planning. Salah satunya planning saya itu misalkan, karena saya mekanik, saya umur 25 harus nikah. Kenapa? Karena saya pada saat umur 50 saya masih bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan anak saya. Jangan sampai seperti saya hanya di SL saja. Minimal anak saya itu sarjana. Itu mimpi terbesar saya. Yang kedua, saya itu waktu itu hanya dengar sekolah Al-Azhar itu katanya terbaik di Jakarta katanya. Namanya juga kita sering ada di hutan kan, namanya mekanik, nggak pernah cuma dengar-dengar. Itu jadi motivasi. Jadi motivasi sekolah di Al-Azhar. Kemudian cita-cita itu kan selalu berkembang. Betul nggak? Tidak mungkin cita-cita hanya sekali itu habis itu selesai. Setiap saat kita itu harus punya dream, punya mimpi, punya cita-cita gitu kan. Terus berkembang mimpi. Salah satunya mimpi saya, Pak, suatu ketika anak saya harus jadi dokter. Alhamdulillah, Pak. Puji syukur semua yang yang saya
rencanakan itu dimudahkan. Semua yang saya rencanakan selalu mudah, gampang. Saya gagal di umur 25, akhirnya 26. Ya tadi sama istri saya yang dari Pekanbaru. Kemudian pada saat saya minta bergabung dengan Buma, akhirnya saya ke Jakarta. Mau nggak mau kan Jakarta. Apa yang saya cari pertama, Pak? Bukan rumah. Sekolah, Pak. Sekolah. Siapa? Sekolah anak saya, Al-Azhar. Kenapa pendidikan jadi nomor satu? Yes, Pak. Karena tadi mimpi saya. Saya pengen anak saya sekolah di Al-Azhar. Jadi sekolah apa rumah ini adalah setelah saya dapat sekolah, Pak. Kemudian rumah ini saya dicarikan oleh Pak Zulfikar, atasan saya waktu di Buma. Jadi itu yang saya bilangkan, kalau kita punya mimpi itu selama kita mau merealisasikan, insya Allah diberikan jalan mudah. Saya pengen ini dulu, begitu ini saya dikasih rumah dekat dengan sekolah, gitu kan. Kemudian ternyata anak saya dia itu juga pada saat sekolah SMA juga dia melakukan psikotes sendiri, dan hasil psikotes yang pertama direkomendasikan dokter. Ya alhamdulillah akhirnya jadi dokter gigi. Ya, Tommy juga udah nyam sampai S2. Alhamdulillah. Jadi saya terus terang bersyukur, bangga, senang, target dari anak-anak saya semua bisa tercapai, dan sekarang anak-anak saya udah mandiri semua. Saya sekarang tinggal boleh katakan berdua aja sama istri, menikmati hari sisa-sisa hidup dengan sehat tentunya. Masih muda loh, Pak. 61 plus. 61 plus, alhamdulillah. Saya kelihatan loh, Pak. Kalau Ya. kita ngobrol seperti ini, Pak. Tapi kalau dari perjalanannya saya bisa rasakan betapa banyak hal-hal yang sudah Pak Suhar lalui sampai di detik ini. Pak Suhar, ini yang menarik. Sampai Bapak bercerita ya Pak dari awal, yang selalu terulang, kata-kata yang terulang itu adalah saya punya mimpi, saya punya mimpi. Berarti memang kita baru bisa lari kencang kalau kita punya goal yang jelas ya Pak ya? Iya, jadi semua itu saya awali pasti dari mimpi gitu. Tapi mimpinya pada saat kita melek, Pak, bukan mimpi pada saat tidur. Tidur, ya. Ya. Kalau kita tidur artinya bunga tidur kan. Tapi mimpi kita betul-betul kita melek, dan mimpi melek itu adalah cita-cita, iya kan? Cita-cita yang kita harus realisasikan. Gitu. Bapak tadi sebelum masuk ke rumah ada Jeep Willys, ya kan? Jeep Willys itu adalah mimpi saya pada saat saya itu masih sekolah, Pak. Karena pada saat saya disekolahkan sama om saya di Semarang, itu hampir setiap pagi itu saya nyuci mobil Willys. Punya om, mobil dinasnya. Iya. Sampai-sampai itu TNI tadi ya? TNI. Saking supaya saya tidak lupa, foto sepupu saya itu yang fotonya di dekat dengan Jeep Willys itu saya bawa. Berapa tahun Pak untuk merealisasikan itu. Dream saya itu dari sekolah loh Pak. Sampai pada saat itu 2000 saya baru bisa beli Willys itu, kalau nggak salah ingat saya 2004. Karena saya udah masuk Buma, baru bisa kita dapat bisa beli itu. Itu mimpi, ya kan? Berasal dari mimpi. Saya selalu katakan, kalau kita tidak punya goal, tidak punya target jangka panjang, kita itu hanya jalan seperti biasa. Ya kita kerja masuk jam 7 pulang jam 4, jam 7 sampai jam 4. Saya Pak selalu dari mekanik itu selalu saya targetkan. Saya duduk di jabatan ini berapa tahun, saya duduk di sini berapa tahun, saya duduk sini berapa tahun, saya duduk sini berapa tahun. Sehingga saya mempunyai rencana, kalau saya sekian saya harus mundur buat action plan. Itu memang Pak Suharnya sendiri. Nah kalau dalam bicara tentang ilmu psikologi ya Pak ya, memang ada Pak orang yang sangat rapih, sangat detail, sangat rapi dalam pengaturan, planning segala macam. Tapi ada juga orang yang udahlah gue jalan aja segala macam gitu. Nah Pak Suhar sendiri gimana tuh Pak? Bisa udah dari dini sudah punya semangat untuk membuat planning yang jelas gitu. Kembali lagi Pak. Apa karena STM-nya gitu Pak yang satu mendasari saya itu sadar bahwa saya itu tidak mempunyai kemampuan, punya kemampuan pendidikan yang cukup.
sehingga saya harus berlari, ya kan, Lebih kencang dari yang lain. lebih kencang yang lain. Jangan sampai ya saya harus, sorry kalau ngomong di UT dulu, saya harus bersaing dengan orang-orang yang berpendidikan itu. Dimanapun saya jangan tidak boleh kemudian saya merasa aku cuman STM, maksud iya saya mau itu ya. Saya enggak. Saya kepengen banyak belajar. Saya tidak malu. Kekuatan saya adalah tanya, Pak. Aneh. Nah, itu kelemahannya padahal ya. Tapi menjadi kekuatan saya. Kalau dalam ilmu coaching Pak, itu justru jantungnya coaching di bertanya Pak. Wah, Bapak udah punya. Saya terus terang kekuatan saya adalah tanya. Tadi dari mulai misalkan saya mau diarahkan kemana, Iya. itu saya tanya dulu. Kemudian kalau misalkan dari sisi kerjaan, saya tidak akan malu tanya dengan di bawah saya. Karena tidak semua orang atau tidak semua yang saya ketahui. Kita belum tentu loh pintar daripada tim kita. Iya kan? Kita bisa jadi tim kita itu lebih pintar dari dalam satu aspek kan gitu. Saya tidak akan malu bertanya mereka. Biar kita bisa belajar dari siapapun. Dari siapapun. Iya, di lapangan demikian juga, di kantor demikian juga. Tanya saja. Orang tanya nggak bayar kok, nggak dikurangi gajinya juga. Iya kan? Tanya saja. Jadi itu yang memotivasi saya, satu karena pikiran pendidikan, yang kedua adalah saya kepengen membahagiakan keluarga. Bisa membantu saudara, membahagiakan orang tua. Itu motivasi terbesar saya ada di situ. Gitu. Jadi terus saya pengen berlari terus. Saya ingin berlari. Saya tidak ingin leha-leha Pak. Saya terus lari supaya saya juga timbul adrenalinnya itu muncul terus gitu. Tapi Pak, dari orang-orang yang Bapak temui dalam perjalanan karir tadi gitu ya, nggak mungkin dengan semulus itu langsung, wah kamu udah saatnya nih untuk naik tuh. Pasti ada sesuatu dari Pak Suhar yang membuat mereka yakin. Kan jarak promosi deket-deket ya Pak ya? Iya. Cuma berapa, terus promosi. Menurut Pak Suhar, apa yang ada dalam diri Pak Suhar yang menurut kacamata orang ini layaknya untuk segera dipromosikan? Saya sendiri nggak tahu, tapi apa yang saya lakukan itu saya tidak all out kalau saya kerja, itu aja. Saya fokus, concern. Dan tadi kalau Pak Teddy bilang sebenarnya Bapak ini karir atau cinta karir atau cinta itu. Nah itu tadi yang salah Karir keluarga. Keluarga itu yang sebenarnya kan yang ingin saya katakan. Key pointnya di situ gitu. Karena kita ada goal tadi itu, maka itu yang saya. Tapi apakah benar-benar semulus itu Pak? Atau ada nggak tantangan atau hambatan-hambatan yang Bapak temui juga selama berkarir? Pasti ada. Karena kan kalau orang sebagus Bapak nih, aduh saya kalau sebagai atasan Mas senang terus, pasti saya sayang terus gitu. Tapi pernah nggak sih Pak berhadapan dengan ya atasan yang juga nge-push gitu ya? Tapi tantangan itu buat saya adalah challenging. Oke. Ya, jadi menjadi peluang kita. Jadi ada hambatan ini, hambatan itu segala macam. Ya biasalah ya. Namanya kita bekerja kan tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Tetapi kalau ada hambatan, kita coba introspeksi diri deh. Jangan-jangan memang kitanya atau sayanya yang kurang bisa memberikan hasil yang lebih baik seperti yang diharapkan oleh atasan kita gitu ya. Coba kita lakukan. Makanya itu saya mencoba harus berbuat yang optimal gitu ya. Boleh seingat saya Pak Teddy, walaupun posisi saya seperti yang Pak Teddy ketahui sekarang, insya Allah saya belum pernah namanya terlambat. Kecuali, ya memang ada kecuali. Di Jakarta ada jalan itu nggak bisa dipastikan. Misalkan ada insiden di jalan, ada apa kayak gitu, itu saya pasti terlambat. Tetapi insya Allah saya belum pernah. Itu salah satu hal yang ingin saya lakukan. Di job set jam berapa rekan-rekan mulai kerja, di jam segitulah saya ikuti. Wah, luar biasa sekali. Banyak banget pelajaran hidup yang kita dapat nih dari Pak Suhar. Jangan malu bertanya, haus dengan ilmu, dan jangan takut untuk dikritisi ya Pak ya. Jangan gampang baper juga gitu. Kalau kita salah ya nggak salahnya kita minta maaf. Yeah. Kita datang minta maaf ya mungkin saya salah gitu kan. Ya. Jadi kalau saya bisa bilang Bapak sudah sukses hampir di semua aspek. Tapi masih ada nggak sih Pak impian mungkin di masa lalu yang saat ini masih belum terwujud ya Pak Teddy? Saya masih kejar itu.
Sebenarnya penyesalan yang paling sampai dengan hari ini yang belum bisa saya realisasikan satu, Pak, menghajikan orang tua. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Cuman pada saat itu beliau nggak mau. Jadi beliau bilangkan begini, ibaratnya TK mosok harus ke langsung universitas gitu kan. Di situ saya nggak bisa. Sampai dengan hari ini itu yang menjadi apa mimpi saya yang belum bisa saya realisasikan. Kalau dalam hal yang lain, mimpi saya insya Allah tinggal satu. Ya istilahnya saya sampaikan mobil Alphard yang ada di depan itu, Pak. Insya Allah nanti setelah saya selesai saya akan jual, saya akan gantikan dengan ambulan. Itu kita kita akan sumbangkan di tempat yang memang membutuhkan. Ya. Kalau dari sisi kehidupan insya Allah saya udah selesai. Ya selesai dalam arti kata anak-anak saya sudah selesai berkeluarga. Kemudian alhamdulillah saya juga sudah bisa berangkat haji, bisa umrah bersama anak-anak juga. Kemudian mimpi saya untuk membuat masjid alhamdulillah juga sudah terlaksana. Itu ada di daerah Serang, itu jadi pesantren sekarang di sana. Alhamdulillah sudah santrinya mungkin ada sekitar 40-an orang di sana. Dan Bapak lihat rumah ini adalah terakhir, Pak, yang setelah semua outstanding yang jadi ini udah baru saya mikirin rumah. Jadi rumah ini kalau nggak salah saya ingat itu pada COVID, Pak. Jadi belum lama. Dulu tidak seperti ini, Pak. Karena itu buat saya yang outstanding yang ini buat saya udah jauh daripada yang sebelum ini, udah jauh dari lebih cukup. Karena saya masih menyelesaikan ini semua mimpi-mimpi saya yang pernah saya sampaikan kepada teman. Saya selalu kalau punya mimpi saya sampaikan kepada orang yang dekat dengan saya, Pak. Kenapa? Itu menjadi saksi supaya saya bisa merealisasikan. Tidak saya pendem, Pak. Kalau saya pendem nggak ada saksi, berarti bisa saja saya tidak akan merealisasikan. Saya selalu kalau punya mimpi itu saya omong. Misalkan kepada orang yang dekat gitu. Itu saya sampaikan supaya apa? Dia menyaksikan supaya saya tidak ingkar janji. Ada yang ingetin lah. Saya ingetin gitu. Ataupun kalau tidak ingetin, saya ingat bahwa aku pernah janji bahwa saya harus merealisasikan ini, kira-kira gitu. Dan semua ini, Pak, tidak ada satu paku pun hasil karya tangan saya. Semua adalah karya istri saya. Masya Allah. Semua adalah karya istri saya. Bapak tahu nggak, Pak? Saya itu di rumah seperti raja. Raja di raja. Saya tahunya hanya kerja. Padahal istri saya dulu, Pak, waktu gadisnya nggak pernah pergi kemana-mana. Nggak kerja, tapi nggak pernah kemana-mana. Dari mulai saya itu kos, hanya satu petak kamar sama dapur, kemudian nggak punya tempat tidur, ya sampai sekarang istri saya. Dan Bapak tahu nggak, apa yang Bapak lihat saya pakai setiap hari ke kantor, itu bukan keinginan saya, semua yang menyiapkan istri saya. Saya masuk kamar mandi, keluar itu sudah ditaruh semua itu, Pak. Yang namanya celana, baju, sepatu sampai disemirkan, kaos kaki, ikat pinggang, pena, handphone, sisir, sapu tangan, semua udah duduk di tempat tidur. Saya tinggal kayak robot, plek. Begitu istri saya lupa satu, saya pasti lupa. Karena udah kebiasaan. Itu tergantung ya. Ketergantungan saya sangat-sangat tinggi sama. Bahkan kalau sepedaan itu, Pak, tempat minum udah diisi minum, kemudian helm, kacamata, topi semua udah disiapkan. Saya tinggal sepeda aja, kebetulan istri saya nggak bisa sepeda, jadi saya nyiapin sepeda. Kalau yang lain udah disiapin istri saya. Sampai segitunya. Dulunya itu saya hanya
pengen istri saya mandiri. Kenapa? Karena saya mekanik. Saya sering keluar kota ke job site, sehingga apapun yang terjadi di rumah, harapan saya istri saya bisa menyelesaikan sendiri. Bahkan pernah yang namanya istri anak saya itu masuk rumah sakit, saya nggak tahu, saya masih kerja. Setelah pulang baru diajak ke rumah sakit. Coba, saya nggak ditelepon, dihandle sendiri. Anak sekolah, sampai sekolah itu Pak, kuliah di mana, saya itu karena saking asiknya kerja, tahu-tahu udah selesai, saya diajak nih kampusnya, ini kampusnya, ini kos-kosannya, gitu. Jadi kemandiriannya kebablasan, ngurus STNK semua, bahkan yang baru ketak-ketok itu saya enggak, yang nego bukan saya, yang nyari bukan saya, semua. Jadi berkarir di perusahaan sendiri ya Pak? Jadi Saya hanya tahunya saya hanya kerja aja. Jadi katanya memang seorang istri yang baik itu Pak tak akan pernah bertemu dengan suaminya kecuali hanya untuk menyenangkan hati suaminya. Dan Anda hebat Pak, tentu datang memang buat laki-laki hebat seperti Pak. amin, alhamdulillah. saya sampai pada suatu ketika kalau malam tuh ya, jika suatu ketika malaikat itu tanya, siapa yang harus diambil duluan, kamu atau istri kamu? Saya bilang, Kak, demi Allah saya harus duluan. Iya. Kenapa? Saya ketergantungan saya sama istri saya sangat tinggi, dan saya tidak ingin merepotkan istri saya di masa tua saya. Sudah cukup membahagiakan saya. Luar biasa istri saya. Ya. Support saya luar biasa. Jika ada satu kalimat yang ingin Bapak sampaikan ke istri gitu ya, kalimat terindah apa yang ingin Pak Suhar sampaikan? Saya sangat mencintai sampai kapanpun. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau. Pelajaran berharga Pak buat kita muda, teman-teman. Ternyata satu sisi yang mungkin perlu diketahui oleh orang-orang yang sibuk ngejar karir, padahal di belakang itu semua sebenarnya ada wanita hebat lah. Ya. Kita bisa maju. Ya. Istri saya luar biasa, saya bilang kan, semua dia bisa lakukan, bahkan saya nggak bisa melakukan apapun. Genteng bocor pun saya nggak tahu, ya kan. Saya nggak, AC mati, AC ke panas, semua nggak, saya hanya Tahu beres gitu ya. tahu beres. Istri saya semua Pak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali yaitu terima kasih buat istri saya yang selama ini mensupport saya, membesarkan anak saya sampai pada titik sekarang. Satu hal yang saya coba tangkap ya Pak dari cerita Bapak, bahwa sebenarnya tidak terlepas sebenarnya dari aspek kepemimpinan seorang Pak Suharyanto yang kita kenal. Kalau di kantor saya bisa lihat sendiri bagaimana Bapak sangat tegas dan sangat membuat kita tuh nggak bisa tuh larinya pelan-pelan aja gitu. Dan di rumah pasti ada juga sosok kepemimpinan lain yang Pak Suhar tunjukkan, sehingga ya saya yakin sekali kenapa ibu bisa seperti itu, pasti juga ada peran Pak Suhar yang membuat dia sangat percaya, sangat yakin gitu ya bahwa surga saya itu ada sama suami saya gitu, dan anak-anak juga. Nah, boleh cerita nggak Pak, kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya Bapak jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah tangga Pak? Ya, kalau di rumah itu saya ingin memberikan contoh gitu. Jadi kalau orang bilang lead by example gitu ya. Jadi pagi gitu ya, saya seperti yang rekan orang-orang kebanyakan lakukan gitu ya. Kalau dulu istilahnya saya belum punya teman untuk bersihin mobil, untuk apa ya, saya lakukan sendiri. Saya lakukan sendiri, yang bantu istri dan segala macam itu saya lakukan sendiri gitu kan. Kemudian kita juga kemana-mana kita harus sama
istri sama anak-anak gitu. Bahkan istri saya itu kalau sampai sekarang pun kalau mau istilahnya hanya sekedar makan saja itu pasti ditelepon tuh gitu kan. Bahkan kalau perlu tidak jadi jalan kalau anak nggak mau ikut gitu kan. Jadi yang saya ingin tunjukkan itu segala sesuatunya itu saya ingin memberi contoh gitu kan. Termasuk dalam hal mengenai kita bagaimana menjaga kebugaran, menjaga kesehatan itu saya harus konsisten gitu kan. Konsisten. Kenapa Pak? Kalau kita nggak konsisten itu ya pada akhirnya nggak ada hasil yang seperti yang kita harapkan gitu, iya kan? Karena kembali lagi bahwa semuanya itu berangkat dari goal tadi itu Pak, gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau Pak tadi juga tanya misalkan kok Pak saya dengar Pak suatu saya ngolahkan, yes karena apa? Saya juga punya goalnya lagi, mimpinya lagi Pak. Apa itu? Saya kepengen menyaksikan cucu saya berkeluarga dalam keadaan saya sehat. Nah untuk itu apa? Saya harus menjaga kebugaran dong, kan gitu kan. Dan kalau namanya umur karena kita udah tidak bisa karena itu sudah ditulis dan sudah kering tintanya. Tetapi sehat sakit ada pilihan. Sehat sakit itu pilihan, bukan apa namanya apa istilah itunya takdir ya, bukan takdir. Takdir itu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin ke sana kemari macam, nah itu baru takdir. Tapi selama itu kita belum berusaha apapun itu bukan takdir. Dan kita masih masuk di ranahnya nasib ya Pak ya. Iya, Kata Allah kan barang siapa yang tidak mau merubah nasibnya ya Allah ya nggak akan berubah nasibnya kan gitu kan. Jadi saya lakukan gitu. Kalau generasi sekarang tuh Pak, banyak hal tuh yang mereka mau lakukan, dari YouTuber, jadi TikTokers gitu ya. Mulai memang gampang, tapi yang tersulit itu adalah mengkonsistenkannya Konsisten, gitu. ya konsisten. Ya, orang konsisten itu karena tujuan Pak. Iya. Kembali lagi Baliknya ke goal lagi. ke goal lagi, gitu. Orang bisa konsisten itu karena punya dream, punya mimpi, punya goal. Di mana goalnya itu yang terbesarnya dari mana itu. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan itu sangat disayangkan jika sudah mempunyai pendidikan cukup, tetapi tidak konsisten mengejar mimpi. Pasti akan jauh lebih baik daripada apa yang saya dapatkan sekarang. Luar biasa. Dan di kantor, kalau Bapak bilang tadi di rumah salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan contoh. Saya ngerasa kok Pak, di kantor Bapak juga suka ngasih contoh. Ya salah satunya lah, nggak pernah datang terlambat. Nah ini kan contoh, kamu jangan terlambat ya. Kalau bos saya sendiri suka terlambat ya. Kapan gitu? Kan gampang ya. Kita mau negur, kalau kita sendiri melakukan nggak bisa juga negur kita kan. Nah, itu yang sangat sederhana saja gitu. Saya bisa negur karena saya tidak melakukan gitu kan. Itu yang paling gampang. Karena gini, seorang pemimpin itu kan ini apa namanya jadi role model. Iya. Iya kan. Jadi pemimpin itu jadi role model, bisa memberikan inspirasi, motivasi, bisa mensinergikan. Itu kan sebenarnya ciri-cirinya itu. Ya kalau kita juga tidak bisa menjadi role model, bagaimana anggota bisa melakukan hal yang sama kan gitu. Menjadi manajer memang mungkin beberapa orang menganggap itu mudah, jadi GM, jadi direktur. Yang tersulit menjadi seorang pemimpin. Belum tentu manajer yang ada saat ini Semua jadi pemimpin. Betul sekali Pak. Jadi, Dan saya lihat dua-duanya nih, ada sama Pak Suhar sebagai alhamdulillah. pemimpin dan juga sebagai seorang yang jago dalam hal manajerial, sehingga HPU bisa sesukses yang sekarang. Amin. Teman-teman sekalian, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencoba sesuatu yang baru, tetapkan goal dan jaga konsistensi untuk menjaga goal tersebut. Dan ingat, kesuksesan di luar sana bisa jadi bermula dari kesuksesan kita di keluarga. Luar biasa Pak Suhar, pagi hari ini kita berbincang, wah sudah cukup panjang, tapi saya berharap akan ada jilid 2, jilid 3 Pak. Amin. Banyak hal yang saya masih mau gali dari Allah. Pak Suhar. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Izinkan saya kalau Bapak diperkenankan, kita mau lihat-lihat rumahnya Pak Suhar. Boleh. Kita pengen tahu nah Pak Suhar keseharian seperti apa sih. Namun sebelumnya kita tutup dulu. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah tetap bareng-bareng kita di Ngopi, Ngobrol Inspirasi
Kita akan hadir kembali dengan para tokoh-tokoh inspirasi yang lainnya. Karena itu tetap bersama ALC. Terima kasih. Terima kasih. Pak Suar, luar biasa sekali. Ini Terima kasih rekan-rekan. Ya pertambangan